Perkenalkan, saya perawat Yuli yang akan merawat Ibu hari ini. Benar dengan Nyonya X usia 50 tahun? Ibu, bagaimana keadaannya? Betul, Sus. Di sini saya merasakan sakit perut yang sangat hebat dan juga tidak bisa tidur semalaman, Sus. Oh, begitu Bu, nyeri hebat di bagian perut ya Bu. Jadi begini Bu, kedatangan saya ke sini untuk meminta persetujuan Ibu dan keluarga. Persetujuan apa ya, Sus? Gini Bu, untuk menindaklanjuti masalah penyakit yang masih dirasakan Ibu, maka saya berencana untuk mengadakan ronde keperawatan. Ronde keperawatan ini suatu pemecahan masalah keperawatan yang belum terselesaikan. Tujuan tindakan ronde keperawatan ini untuk menyelesaikan permasalahan yang dirasakan pasien saat ini. Untuk itu, saya meminta izin kepada Ibu untuk mengadakan ronde keperawatan besok pagi dan mohon Ibu untuk mengisi formulir persetujuan tindakan ronde keperawatan ya Bu. Oh, gitu, Sus. Terus saya harus bagaimana, Sus? Ibu tidak harus bagaimana-bagaimana. Ibu tinggal menyetujui saja dengan ronde keperawatan ini. Nanti masalah Ibu insya Allah akan bisa diatasi. Benar begitu, Sus. Insya Allah Bu. Bagaimana? Bersedia ya Bu? Oh, kalau begitu saya bersedia, Sus. Baik, kalau begitu silakan Ibu tanda tangan di sini. Selamat pagi Nurse Mendina dan Herlina. Seperti yang sudah direncanakan, hari ini kita akan melakukan tahap ronde keperawatan, di mana pasien yang akan kita pilih adalah Nyonya X. Ya Bu, saya rasa memang bagus kalau Nyonya X menjadi pasien yang dirondekan. Maka dari itu nanti tolong ya Nurse Dina sama Herlina untuk mengkaji lebih lanjut masalah yang ada pada Nyonya X. Baiklah Bu, Nyonya X akan segera kami kaji lebih lanjut. Selamat pagi Nyonya X, perkenalkan saya perawat Dina. Di sini saya akan merawat Ibu pada hari ini bersama perawat Herlina. Bagaimana Bu kabarnya? Wah, tidak ada perubahan, Sus. Saya masih merasakan nyeri di bagian perut saya dan tidak bisa tidur semalaman. Dan makanan juga tidak saya makan, Sus. Oh, begitu ya Bu. Baiklah Bu, di sini kami akan melakukan pengkajian kepada Ibu untuk mengetahui masalah apa yang ada pada Ibu. Oh, iya, silakan, Suster. Ini Bu, pengkajiannya sudah kami lakukan. Oh, bagaimana hasilnya? Ternyata masalah yang dapat pada Nyonya X adalah mengalami nyeri hebat pada daerah sekitar, mual, gangguan, sulit tidur, kurang nutrisi, cemas, memikirkan penyakitnya, asites, dan efusi pleura. Baiklah kalau begitu, mari kita lakukan validasi data langsung ke pasiennya saja ya. Baik Ibu. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Kita ketemu lagi besok ya Bu, untuk melakukan ronde keperawatan. Baik, terima kasih ya, Sus. Iya, sama-sama Bu. Kalau gitu kami permisi dulu ya Bu. Selamat siang rekan-rekan semua. Sesuai dengan kontrak kita hari ini, kita akan melaksanakan ronde keperawatan. Ronde keperawatan ini akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan pasien yang dipilih adalah Nyonya Siti Aminah, yaitu kamar 01. Ronde keperawatan ini akan diikuti oleh kepala ruangan, saya sendiri, dan sebagai pemberi materi yaitu ada Nurse Yulianti sebagai perawat primer yang akan didampingi oleh dokter, perawat asosiat 1, perawat asosiat 2, farmasis, serta akan didampingi oleh ahli gizi. Di pagi hari ini kita akan melaksanakan ronde keperawatan sebagaimana yang sudah dijadwalkan sebelumnya.
Silakan kepada Nurse Yulianti sebagai perawat primer untuk membacakan data dari pasien Nyonya Siti Aminah. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pasien dalam ronde keperawatan kali ini adalah Nyonya X, usia 50 tahun. Pasien didiagnosa CA colon syndrome 2 telah dilakukan reseksi usus dan adjuvan kemoterapi. Pasien mengeluh nyeri hebat, mual, ia juga mengalami asistensi dan efusi pleura. Masalah keperawatan yang dipertimbangkan adalah kelebihan volume cairan sekaligus kekurangan volume cairan, di mana tanda adanya kelebihan volume cairan dari adanya efusi pleura dan asites, dan tanda kekurangan volume cairan atau dehidrasi adalah tekanan darah 90/60 mmHg, natrium rendah, albumin rendah, minum kurang, dan terdapat masalah nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, serta pasien mengalami sindrom anoreksia aktesia. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditambahkan lagi, Nurse? Dari hasil pengkajian BMI, pasien 14,3, tekanan darah hari ini 90/60 mmHg, respirasi 30 kali per menit, natrium 100 mEq per dl, albumin 2,8 gram per dl. Sekarang pasien terpasang cairan infus NaCl 0,9. Dari suhunya bagaimana? Suhunya 38 derajat Celcius. Kami ingin memberikan intervensi dengan diuretik untuk mengurangi asites. Namun dikhawatirkan dehidrasi klien semakin parah. Untuk masalah nutrisi, ahli gizi sudah memberikan TKTP. Kira-kira ada yang ingin ditambahkan lagi? Tidak ada, Ibu. Sudah cukup. Jika tidak ada yang ingin ditambahkan, kalau begitu kita langsung ke ruangan pasien untuk memvalidasi data. Bagaimana keadaannya hari ini, Nyonya Aminah? Selamat pagi, Sus. Saya masih merasakan sakit di sekitar perut saya, Sus, dan merasa mual juga, Sus. Baik, saya periksa dulu ya, Ibu. Permisi, Ibu. Dari hasil pemeriksaan memang benar pasien mengalami efusi pleura dan asites. Ada keluhan lain, Bu? Gini sus, Nyonya X sudah beberapa hari ini tidak makan dan minum. Nah, kalau begitu informasinya sudah kami terima dan kelanjutannya nanti akan diinformasikan kembali ya, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu ya, bersama rekan-rekan saya. Terima kasih, Bu. Baik sus, terima kasih juga. Selamat pagi juga sus. Baik, kita sudah sama-sama melihat keadaan Nyonya Siti Aminah. Bagaimana ya sebaiknya? Apakah ada yang mempunyai usul tambahan terkait selain dari yang diungkapkan tadi? Kalau untuk status gizinya, bagaimana dari nutrisiologis? Menurut saya, Nyonya X bisa diberikan asupan TKTP, sebaiknya diberikan asupan sayur dan buah lebih banyak. Apakah ada tambahan dari farmasi, terutama untuk pemenuhan nutrisi? Nutrisinya, kami merekomendasikan megasterol asetat ya untuk meningkatkan nafsu makannya. Baik, lalu untuk masalah cairannya bagaimana ya? Kira-kira kekurangan volume cairan dulu atau kelebihan volume cairan dulu yang harus kita atasi? Baik, saya lihat dari hasil pemeriksaan lab terdapat albumin yang rendah. Sepertinya kita harus memberikan asupan albumin untuk mengurangi edema di perutnya. Sementara itu, kita tetap bisa memberikan cairan NaCl 0,9%. Saya setuju dengan dokter. Untuk jenis asupan albuminnya bisa diberikan melalui cairan infus atau kapsul. Oh iya, berarti asupan albuminnya ini untuk menarik cairan dari ekstravaskuler ke dalam ya. Jadi
kita bisa tetap memberikan terapi IV NaCl tanpa mengkhawatirkan pertambahan edema. Baiklah, mungkin tambahan dari saya, jika natrium plusnya telah normal, maka kita bisa berikan diuretik untuk mengatasi masalah efusi pleura pasien jika masih ada. Bagaimana dokter? Iya betul. Dan tadi respirasinya meningkat ya? Oke, baiklah. Kira-kira apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Untuk albumininya kita berikan transfusi saja agar peningkatannya lebih cepat. Baik, ada lagi? Tidak ada. Hasil ronde keperawatan hari ini akan saya simpulkan. Intervensi yang akan diberikan kepada Nyonya Siti Aminah yang pertama adalah pemberian TKTP, yang kedua menganjurkan mengkonsumsi buah dan sayur yang segar, yang ketiga kita berikan megasterol asetat untuk mengatasi seluruh masalah nutrisi. Lalu untuk masalah cairannya akan kita berikan transfusi albumin atau menerapkan terapi NaCl. Nah, jika natriumnya sudah dalam keadaan normal, kita bisa berikan diuretik untuk mengatasi efusi pleura jika masih ada. Pasien juga bisa kita gunakan terapi oksigenasi atau terapi oksigen jika nilai kadar normal SaPO2-nya itu di bawah 95%. Baik, apakah ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada, kita tutup saja ronde keperawatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya kepada dokter, kepada rekan-rekan perawat semua, kepada ahli gizi, dan kepada farmasis. Terima kasih, selamat siang.